Right? Just before, right? Just before. So it's all that I mean. Saya akan cakap pada hari ini, orang kata boleh kata kuat hangat lah. Tapi ia melibatkan kepentingan, agenda dengan what Principles with regard to the international match calendars for women and men, and competitions for women. Menporanya Malaysia beri peringatan ke FIFA, FAM bukan asosiasi kecil. Seperti yang telah kita ketahui, pada tanggal 26 September 2025, dunia sepak bola Asia Tenggara dikejutkan dengan keputusan FIFA yang menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Keputusan ini terkait dengan dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi pemain yang membela Harimau Malaya. FIFA melalui Komite Disiplin memutuskan untuk menjatuhkan larangan bertanding selama 12 bulan kepada FAM dan 7 pemain tersebut, serta denda sebesar 350.000 franc Swiss, sekitar 7,3 miliar rupiah, kepada FAM dan 2.000 franc Swiss, sekitar 41 juta rupiah, kepada setiap pemain yang terlibat. Pemain-pemain yang terkena sanksi tersebut antara lain Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Mereka diduga menggunakan dokumen yang tidak sah untuk memenuhi persyaratan naturalisasi dan membela timnas Malaysia. Salah satu pertandingan yang kini menjadi sorotan adalah laga kualifikasi Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Vietnam pada tanggal 10 Juni 2025, di mana Malaysia menang 4-0. FIFA kini tengah meninjau kemungkinan pembatalan hasil pertandingan tersebut karena dugaan pelanggaran administratif terkait kelayakan pemain. Menanggapi keputusan FIFA, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, menyatakan kekecewaannya dan mendesak FAM untuk segera mengajukan banding ke FIFA. Ia menekankan bahwa sanksi ini tidak hanya merugikan pemain secara individu, tetapi juga mencoreng nama baik sepak bola Malaysia di kancah internasional. Hannah Yeoh menegaskan bahwa FAM bukanlah asosiasi kecil dan memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan ini. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan ruang bagi FAM untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan masalah ini. Namun, ia menekankan bahwa masih terlalu dini untuk memberikan komentar lebih lanjut sebelum mengetahui hasil dari proses banding yang sedang berlangsung. Sementara itu, CEO Harimau Malaya, Ben Fran, meminta agar semua pihak tetap kompak dan mendukung tim nasional dalam menghadapi situasi sulit ini. Ia menegaskan bahwa ini adalah saat yang menentukan bagi sepak bola Malaysia dan berharap agar semua pemain, pelatih, dan staf tetap fokus dan bekerja keras untuk masa depan tim. Ben Fran juga menambahkan bahwa meskipun sanksi ini mengejutkan, tim harus tetap optimis dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Dalam perkembangan terbaru, FAM telah mengajukan banding atas keputusan FIFA dan berharap dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan administratif yang terjadi. FAM juga berencana untuk melakukan pertemuan dengan FIFA untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Proses banding ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat dan FAM berkomitmen untuk transparan dalam setiap langkah yang diambil. Skandal ini mengingatkan kita pada kejadian serupa yang terjadi pada tahun 1994, di mana sepak bola Malaysia juga tercoreng akibat skandal pengaturan pertandingan. Namun kali ini, masalah yang dihadapi lebih kompleks dan melibatkan aspek legalitas dokumen pemain. Sementara itu, terbaru, FAM bakal tutup mulut sampai proses banding tuntas sebab masih menunggu kejelasan dari FIFA. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nor Azman Rahman, menginformasikan bahwa saat ini belum ada perkembangan terbaru terkait keputusan skorsing yang dijatuhkan oleh Badan Induk Sepak Bola Dunia tersebut. Menurut dia, FAM baru akan bergerak untuk mengajukan banding setelah memperoleh keputusan penuh dari FIFA. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru terkait sanksi tersebut. Selama proses menunggu dokumen lengkap ini, Datuk Nor Azman menegaskan bahwa pihak federasi tidak akan menerbitkan pernyataan lanjutan, terutama sampai proses banding rampung dilakukan. Nor Azman Haji Rahman yakin betul sebanyak 7 pemain yang mereka naturalisasi telah memenuhi syarat. Azman juga menyebut para pemain itu memiliki garis keturunan Malaysia. FAM menanggapi masalah ini dengan serius. Namun, FAM ingin menekankan bahwa para pemain warisan yang terlibat adalah warga negara Malaysia yang sah, ujar Nor Azman. Sampai saat ini, FIFA masih belum memberikan jawaban lanjutan mengenai skandal naturalisasi tim Harimau Malaya tersebut. Keputusan tampaknya bakal diambil oleh organisasi tersebut dalam waktu dekat. Irak ragukan kekuatan timnas Indonesia usai pengumuman daftar pemain hadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan daftar resmi 28 pemain untuk menghadapi tantangan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga perdana akan digelar di kota Jeddah, Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober mendatang. Keputusan ini langsung menyedot perhatian luas, bukan hanya dari publik sepak bola nasional, tetapi juga dari rival di grup B. Dan yang paling lantang memberi komentar justru datang dari supporter Irak. Pelatih Patrick Kluivert, yang baru beberapa bulan menangani skuad Garuda, melakukan sejumlah perubahan penting dalam daftar skuad. Nama-nama muda dengan rentang usia antara 20 hingga 25 tahun mendominasi pemanggilan kali ini. Komposisi itu sebenarnya dianggap sebagai strategi jangka panjang, memberikan pengalaman internasional bagi pemain muda. Namun, tidak semua pihak menyambut dengan nada optimistis. Di Irak, reaksi supporter terhadap pengumuman ini cenderung keras. Sejumlah fans menyampaikan pandangan mereka melalui media lokal Win-Win. Salah satu komentar paling tajam berbunyi, Indonesia adalah tim yang dibesar-besarkan. Mereka tidak melakukan apa-apa, sama seperti Belgia yang sering membuat keributan dan menduduki peringkat nomor 1 meskipun tidak punya sejarah yang mentereng. Ungkapan itu jelas menggambarkan keraguan besar terhadap reputasi Garuda. Sorotan lain yang menjadi perbincangan hangat adalah soal fisik para pemain. Mayoritas skuad yang dipanggil masih berusia muda, yang menurut penggemar Irak berarti belum matang secara fisik. Mereka menilai Indonesia bisa kalah bersaing dalam duel-duel keras, mengingat lawan seperti Arab Saudi dan Irak terbiasa bermain dengan intensitas tinggi. Seorang supporter menyebut, mereka tim yang lemah secara fisik, sementara tim lain sudah bekerja dengan benar dan mengganti sebagian besar pemain. Bukan hanya soal fisik, lini pertahanan juga jadi bahan kritik. Beberapa penggemar Irak menilai Indonesia belum memiliki bek tangguh kelas internasional, apalagi untuk menghadapi tim besar di Asia. Bahkan posisi penjaga gawang dianggap titik paling lemah. Nama-nama kiper Indonesia dibandingkan dengan standar tinggi kiper Irak seperti Jalal Hasan atau Ahmed Basil. Komentar salah seorang fan berbunyi, kami tidak melihat penjaga gawang Indonesia yang handal. Mereka adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan tim lawan. Lini serang pun tidak luput dari kritik. Sejumlah penggemar Irak menyoroti performa striker utama Indonesia yang dianggap sedang menurun. Mereka menyebut bahwa sang penyerang sudah lebih dari 1 musim tidak mencetak gol, namun tetap mendapat tempat aman di skuad. Pernyataan pedas dari salah satu supporter. Striker Indonesia ini sudah lebih dari 1 musim tidak mencetak gol dan anehnya posisinya tetap aman. Kritik itu menggambarkan persepsi bahwa tim Garuda kurang tajam di depan gawang lawan. Ada pula suara yang menilai pemilihan pemain kali ini terlalu kompromistis. Beberapa nama dianggap tidak lagi kompeten untuk memperkuat timnas tetapi tetap dipanggil. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Indonesia masih berputar-putar dalam lingkaran pemain yang sama tanpa benar-benar mencari alternatif baru. Kritik semacam ini memperlihatkan bahwa ekspektasi supporter Irak terhadap lawan satu grup cukup tinggi, sehingga mereka cepat menilai kelemahan lawan. Meski demikian, tidak semua komentar bernada negatif. Ada juga supporter Irak yang menilai bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk berkembang, terutama dengan materi pemain muda yang bisa tampil lebih matang di masa depan. Namun, mereka tetap menegaskan bahwa saat ini, dalam konteks kualifikasi, Indonesia belum dianggap ancaman besar. Fokus utama supporter Irak tentu pada harapan agar tim mereka sendiri bisa lolos ke babak berikutnya dengan catatan lebih baik dari sebelumnya. Bagi Indonesia, kritik ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai tekanan mental yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri pemain muda. Kedua, justru menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan diri di lapangan. Bagaimanapun, laga melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan dilanjutkan melawan Irak pada 12 Oktober adalah dua ujian besar yang akan menentukan arah perjalanan di grup B. Situasi ini sekaligus membuka gambaran persaingan di fase keempat kualifikasi. Arab Saudi datang sebagai tuan rumah dengan kekuatan penuh, Irak tampil dengan skuad berpengalaman, dan Indonesia mencoba memadukan pemain muda dengan strategi baru ala Patrick Kluivert. Sinteyong kecewa Marcelino Ferdinand tak masuk daftar panggil Kluivert. Timnas Indonesia kembali jadi bahan pembicaraan besar setelah pelatih Patrick Kluivert mengumumkan daftar resmi 28 pemain untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan berat sudah menunggu. Pertama, melawan Arab Saudi pada 8 Oktober, lalu 3 hari kemudian, pada 11 Oktober, menghadapi Irak. 2 laga itu akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh, salah satu stadion paling bergengsi di Timur Tengah. Namun, bukan hanya soal lawan berat yang menarik perhatian publik. Daftar skuad pilihan Kluivert justru memunculkan kontroversi besar. Dari 28 nama yang dipanggil, ada 4 pemain yang tidak disertakan dibanding skuad sebelumnya. Mereka adalah Miss Hilgers, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan satu nama yang paling mengejutkan, Marcelino Ferdinand. Bagi penggemar sepak bola nasional, absennya Marcelino seakan jadi tamparan keras. Sebab pemain yang dibesarkan Persebaya itu punya sejarah manis melawan Arab Saudi. Pada November tahun lalu, dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Marcelino tampil gemilang. Ia menjadi salah satu pahlawan kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi. Momen itu membuatnya dicatat sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Asia Tenggara.
Kali ini, Kluivert memilih tidak membawanya dengan alasan faktor psikologis dan minim menit bermain di level klub. Sejak pindah ke AS Trencin, Marcelino memang belum mendapat kepercayaan penuh untuk tampil reguler. Namun, keputusan ini langsung memicu pro kontra di kalangan publik dan pengamat. Freddy Mully, mantan bek timnas Indonesia, menyampaikan kritik tajam. Ia menilai 3 pemain lain yang tidak dipanggil masih bisa dimaklumi, tetapi untuk Marcelino situasinya berbeda. Patrick Kluivert makin aneh saja. Oke lah, kita bisa terima 3 pemain lain tak dipanggil. Tapi soal Marcelino Ferdinand ini jadi tanda tanya. Jika patokannya menit bermain saat era Shin Tae-yong dulu, Lino juga jarang tampil di Oxford United. Tetapi dia main maksimal bersama timnas Indonesia, tegas Freddy. Ia menambahkan, dengan rekam jejak apik melawan Arab Saudi, secara psikologis Marcelino pasti punya motivasi tinggi jika kembali bertemu lawan yang sama. Pandangan serupa datang dari pengamat sepak bola senior asal Malang, Gusnul yakin. Ia terang-terangan heran dan kaget. Dari kacamata saya dan mungkin publik Indonesia pasti tanda tanya. Terutama soal Marcelino Ferdinand. Jika alasannya menit bermain, sebenarnya tak fair karena Maarten Paes yang kondisinya usai cedera masih diragukan. Dia juga jarang main di FC Dallas. Saya kira Nadeo Argawinata lebih pantas jika alasan menit bermain, ujar Gusnul. Namun ia juga menegaskan, pada akhirnya pelatih kepala yang paling tahu kebutuhan tim. Kritik ini memperlihatkan betapa besar ekspektasi publik pada Marcelino. Tidak hanya sebagai pemain muda, tetapi juga simbol generasi baru timnas Indonesia. Nama Marcelino selalu dikaitkan dengan visi bermain yang tajam, kreativitas, dan keberanian menghadapi tim-tim besar Asia. Kehilangan sosok seperti ini menjelang 2 laga berat tentu dianggap kerugian. Situasi semakin panas ketika kabar absennya Marcelino juga sampai ke telinga Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia itu diketahui punya perhatian besar terhadap pengembangan pemain muda. Shin kecewa mendengar keputusan Kluivert, sebab sejak awal ia menekankan bahwa talenta muda adalah pondasi masa depan. Pemain muda sangat penting. Mereka harus memutus kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehidupan pesepak bola profesional. Jangan sampai fenomena pemain yang digadang jadi bintang justru layu sebelum berkembang, kata Shin dalam wawancara sebelumnya. Komentar itu bisa dimaknai sebagai sindiran terselubung terhadap keputusan Kluivert. Shin menilai, tanpa kesempatan di level internasional, pemain muda sulit berkembang. Absennya Marcelino bukan hanya masalah taktik, tapi juga bisa berdampak pada kepercayaan diri generasi baru. Dari sisi teknis, alasan Kluivert memang masih bisa diperdebatkan. Miss Hilger sedang bermasalah di klubnya, FC Twente. Ivar Jenner masih dalam proses pemulihan cedera dan jarang tampil di FC Utrecht. Rafael Struijk juga kesulitan menemukan performa terbaik bersama Dewa United. Tetapi kasus Marcelino berbeda. Meski jarang main di klub, rekornya bersama timnas masih bisa jadi dasar kuat untuk tetap dipanggil. Latihan perdana timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi di ronde 4. Timnas Indonesia resmi mengawali persiapan mereka untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Armada Patrick Kluivert kini masuk di grup B, satu grup dengan tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Jadwal sudah ditetapkan, Jay Itzes dan kawan-kawan akan melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober 2025, lalu 3 hari setelahnya menghadapi Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. 2 laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi menjadi penentu langkah Indonesia di babak yang lebih berat. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan teknis keberangkatan tim kali ini dilakukan dengan pola bertahap. Ofisial dan staf pelatih yang berada di Indonesia lebih dulu terbang pada tanggal 29 September. Pemain-pemain yang merumput di Super League musim 2025-2026 kemudian menyusul sehari setelahnya. Sumarji bahkan menegaskan pemain dari Super League akan berangkat ke Arab Saudi pada 30 September. Adapun Patrick Kluivert bersama staf asal Belanda baru terbang dari negaranya juga pada tanggal yang sama. Untuk para pemain abroad, jadwalnya bervariasi. Ada yang terbang pada 30 September, ada yang menyusul 1 Oktober. Nama-nama besar seperti Maarten Paes, Emil Audero, Justin Hubner, Jay Itzes, Kevin Dix, Shane Petinama, dan Ragnar Oratmangoen dipastikan sudah tiba di Jeddah pada tanggal 2 Oktober pagi waktu setempat. Begitu mendarat, mereka langsung dijadwalkan menjalani sesi latihan perdana pada sore hingga malam hari. Patrick Kluivert tak ingin membuang waktu, karena jarak menuju laga pertama tinggal hitungan hari. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menambahkan bahwa pemusatan latihan atau training camp akan dilakukan bergelombang. Tujuannya jelas agar seluruh pemain punya waktu adaptasi yang cukup dengan cuaca panas dan kondisi lapangan di Arab Saudi. Sebelumnya, pada tanggal 24 September, Patrick Kluivert telah merilis daftar berisi 28 pemain yang diproyeksikan tampil di ronde keempat. Dari daftar itu, ada 12 pemain yang berkarier di Super League, sementara sisanya tersebar di klub luar negeri mulai dari Malaysia, Italia, Belanda, hingga Liga Amerika. Jadwal kedatangan para pemain diatur sedemikian rupa agar semua sudah bergabung paling lambat tanggal 6 Oktober. Itu artinya Kluivert hanya punya waktu 2 hari penuh untuk menyatukan tim sebelum laga pertama kontra Arab Saudi. Kondisi ini jadi pekerjaan rumah serius karena persiapan mepet bisa berpengaruh pada chemistry di lapangan.
Apalagi lawan pertama adalah Arab Saudi, tim dengan tradisi kuat di Asia dan punya rekor tampil di 6 edisi Piala Dunia. Dari sisi teknis, Indonesia masih punya beberapa catatan. Dalam uji coba terakhir melawan Lebanon, tim asuhan Kluivert gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Hasil imbang tanpa gol di laga itu menegaskan bahwa lini depan masih butuh banyak perbaikan. 3 striker yang dipanggil, yakni Ole Romeni, Mauro Zijlstra, dan Ramadan Sananta, masih jadi sorotan. Ole Romeni baru pulih dari cedera panjang, Mauro Zijlstra belum mendapat menit bermain di FC Volendam, sementara Ramadan Sananta tampil cukup konsisten di Malaysia meski klubnya sering kalah telak. Dengan waktu persiapan yang singkat, Patrick Kluivert harus memaksimalkan sesi latihan di Jeddah. Adaptasi cuaca, taktik bertahan, serta variasi serangan bakal jadi fokus utama. Di sisi lain, faktor kehadiran pemain abroad seperti Maarten Paes di bawah Mistar dan Emil Audero sebagai pelapis juga memberi opsi berharga di lini belakang. Sedangkan sektor pertahanan bisa lebih solid dengan hadirnya Justin Hubner, Jay Azzez, dan Kevin Dix yang rutin bermain di level kompetisi Eropa. Konteks klasemen juga tak bisa diabaikan. Indonesia lolos ke ronde keempat setelah finish sebagai runner-up di grup putaran ketiga, sementara Arab Saudi tampil dominan dengan memuncaki grup mereka. Irak juga datang dengan status tim yang stabil di Asia Barat. Itu berarti persaingan di grup B bakal ketat sejak laga pertama. Setiap poin sangat berarti untuk membuka peluang lolos ke putaran kelima yang hanya menyisakan tim-tim elit Asia. Persiapan timnas Indonesia kali ini bukan hanya soal taktik, tapi juga mental bertanding. Lawan Arab Saudi di Jeddah jelas bukan tugas mudah. Dukungan publik tuan rumah dan atmosfer Stadion King Abdullah Sport City yang bisa menampung puluhan ribu penonton akan memberi tekanan ekstra. Patrick Kluivert dituntut bisa meracik strategi yang realistis. Apakah bermain terbuka untuk mencari poin penuh, atau lebih memilih pendekatan hati-hati demi setidaknya mencuri 1 poin berharga, dan 2 laga dalam kurun waktu 3 hari memang bakal jadi ujian stamina dan konsentrasi. Kondisi 3 striker timnas jelang lawan Arab Saudi dan Irak, Ole Romeni mengkhawatirkan. Timnas Indonesia sudah merilis daftar resmi 28 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan besar di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan digelar pada bulan Oktober mendatang dengan lawan berat yaitu Arab Saudi sebagai tuan rumah dan Irak sebagai lawan kedua. Dari daftar tersebut, perhatian besar tertuju pada sektor penyerang. Hanya ada 3 striker murni yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert dan kondisinya cukup beragam, bahkan menimbulkan tanda tanya. 3 nama yang resmi masuk daftar adalah Ole Romeni, Mauro Zijlstra, dan Ramadan Sananta. Mereka adalah pilihan utama di lini depan, namun masing-masing datang dengan situasi yang tidak sepenuhnya ideal. Pelatih tentu harus berhitung cermat karena laga melawan Arab Saudi dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober di Jeddah. Lalu hanya 3 hari kemudian, pada 12 Oktober, Indonesia kembali berduel melawan Irak. 2 laga dalam tempo singkat jelas membutuhkan striker yang benar-benar siap. Mari kita mulai dari Mauro Zijlstra. Penyerang muda kelahiran 9 November 2004 ini menjadi pemain termuda di lini depan. Ia baru saja menjalani debut internasional bersama timnas Indonesia ketika melawan Taiwan pada bulan September lalu. Meski punya potensi besar, peluang Zijlstra untuk tampil sebagai starter masih tipis. Alasannya jelas, menit bermain di level klub sangat minim. Sejauh musim ini berjalan, Zijlstra sama sekali belum diturunkan oleh FC Volendam di kompetisi Eredivisie Belanda. Kondisi itu membuat pengalaman bertandingnya terbatas, sehingga Kluivert mungkin akan menempatkannya sebagai opsi cadangan, bukan sebagai penyerang utama. Lanjut ke Ramadan Sananta. Striker asal Riau ini kini memperkuat klub DPMM FC di Liga Malaysia. Catatan individunya tidak buruk dengan 2 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan. Namun, ada persoalan besar di level klub. DPM FC sedang berada dalam periode buruk, bahkan bisa dibilang salah satu tim dengan lini pertahanan terlemah di kompetisi. Mereka sudah mengalami kekalahan telak mulai dari tumbang 0-3 lawan Selangor, kalah 0-5 dari Terengganu, kemudian dihajar 0-4 oleh Kuala Lumpur, dan bahkan dipermalukan 1-7 oleh Kuching City. Walau Sananta tetap memberikan kontribusi, performa klubnya yang terus terpuruk bisa berpengaruh pada mental dan ritme bermain sang striker. Nama terakhir sekaligus yang paling diandalkan adalah Ole Romeni. Penyerang yang sudah lama dinanti kehadirannya ini diproyeksikan sebagai juru gedor utama Garuda. Sayangnya, kondisi fisiknya belum 100% bugar. Ole Romeni baru saja pulih dari cedera panjang yang dialami sejak bulan Juli. Ia memang sudah kembali berlatih di lapangan, tetapi masalah match fitness masih jadi kendala besar. Tanpa ritme pertandingan yang cukup, ketajaman di depan gawang bisa menurun. Hal inilah yang membuat banyak pihak khawatir, apakah Romeni bisa tampil maksimal di laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Kondisi ketiga penyerang ini jelas memberi pekerjaan rumah bagi pelatih Patrick Kluivert. Di satu sisi, ia punya striker muda penuh potensi, satu penyerang yang konsisten memberi kontribusi walau klubnya sedang anjlok, dan satu nama utama yang masih dalam proses pemulihan. Di sisi lain, lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak adalah tim dengan tradisi kuat di kancah Asia, dan mereka dikenal memiliki pertahanan solid sekaligus fisik tangguh. Sebagai catatan tambahan, performa timnas Indonesia di lini serang memang sedang dalam sorotan.
Dalam laga uji coba terakhir melawan Lebanon pada 8 September, Indonesia gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang lawan. Pertandingan itu berakhir imbang 0-0 dan memperlihatkan jelas bahwa ketajaman lini depan masih perlu dibenahi. Fakta ini tentu menambah tekanan pada sektor penyerang jelang laga resmi kualifikasi. Jika dilihat secara keseluruhan, Kluivert mungkin akan menggunakan pendekatan kombinasi. Mauro Zilstra bisa menjadi opsi kejutan di babak kedua. Sananta masih punya naluri gol meski klubnya kesulitan dan oleh Romeni tetap disiapkan sebagai tumpuan utama. Semua bergantung pada kesiapan fisik dan strategi pelatih dalam merotasi skuad. Yang pasti dengan jadwal padat dan lawan tangguh, sektor striker menjadi salah satu titik yang paling menentukan nasib Indonesia di grup B. PSSI berupaya minta kuota tambahan supporter timnas Indonesia di Arab Saudi. PSSI sedang bergerak cepat jelang laga penting timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa kuota 8% untuk supporter Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah dianggap belum cukup. Dari kapasitas stadion yang mencapai 62.000 kursi, hanya sekitar 4-5.000 tiket yang dialokasikan untuk pendukung Garuda. Arya menegaskan, PSSI akan terus melobi panitia penyelenggara agar jumlahnya bisa ditambah. Arya menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Playoff Media Cup PSSI 2025 di Jakarta pada Kamis, tanggal 25 September. Tidak ideal. Kami minta terus tambahan. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman di Garuda Diaspora. Saya ingatkan, segera tentukan siapa saja yang ingin membeli tiket. Nanti itu akan kita ajukan, kata Arya. Indonesia akan membuka laga grup B dengan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober pukul 00.15 WIB. 3 hari kemudian, skuad Garuda dijadwalkan melawan Irak pada Minggu, 12 Oktober, pukul 2.30 dini hari WIB. Semua laga dimainkan di King Abdullah Sport City. Dari regulasi, hanya peringkat pertama grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Posisi kedua masih harus melalui babak kelima, sedangkan tim peringkat ketiga dipastikan gugur. Situasi ini membuat setiap detail persiapan, termasuk dukungan supporter, jadi sangat krusial. Arya menegaskan bahwa PSSI sedang menghitung ulang jumlah supporter yang berpotensi hadir langsung di Jeddah. Koordinasi dengan kelompok diaspora Indonesia di Arab Saudi sudah berjalan. Kami koordinasikan terus, sedang mendaftar berapa jumlah supporter kita yang akan beli tiket. Kami akan minta tambahan lagi, ujarnya. Namun Arya juga memberi peringatan. Ia meminta agar masyarakat berhati-hati dalam membeli tiket. Pasalnya, jika ada pembelian tiket di luar kuota resmi, potensi penumpukan supporter di satu area bisa membahayakan kenyamanan bahkan keamanan. Kalau teman-teman pakai jersey merah, teman-teman akan digeser ke area supporter Indonesia. Bayangkan kalau kursinya bebas, maka duduknya nanti akan menumpuk di area itu, tegas Arya. Selain urusan tiket, sorotan lain adalah soal skuad. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang baru memimpin timnas Indonesia, sudah mengumumkan daftar 28 pemain lewat akun resmi Instagram timnas. Nama-nama yang dipanggil mayoritas adalah wajah lama yang sebelumnya tampil pada FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Dari 28 pemain itu, ada kombinasi pemain Super League, pemain abroad dari Liga Eropa, hingga mereka yang tampil di Malaysia. PSSI optimis dengan peluang penambahan kuota, meski keputusan akhir tetap ada di panitia lokal Arab Saudi. Jika berhasil, Indonesia berpotensi menurunkan puluhan ribu diaspora untuk mendukung langsung. Dengan tekanan besar yang bakal datang dari tribun stadion, kehadiran ribuan supporter merah putih bisa menjadi faktor penyeimbang. Gebrakan bersejarah FIFA buat format super megah di Piala Dunia 2030. Gebrakan besar tengah digodok di level tertinggi sepak bola dunia. FIFA menerima sebuah proposal yang bisa mengubah wajah Piala Dunia 2030 secara drastis. Usulannya jelas dan mengejutkan, menambah jumlah peserta dari format yang sebelumnya 48 negara menjadi 64 negara hanya untuk edisi khusus perayaan 100 tahun. Delegasi dari CONMEBOL yang dipimpin langsung oleh 3 negara bersejarah dalam perjalanan sepak bola yaitu Paraguay, Uruguay, dan Argentina datang membawa misi besar. Mereka menilai edisi 100 tahun sejak Piala Dunia pertama tahun 1930 di Montevideo, Uruguay tak boleh diperingati dengan cara biasa. Mereka mengajukan rancangan turnamen super besar sebagai pesta ulang tahun sepak bola dunia. Pertemuan ini berlangsung di Trump Tower, New York, sebuah lokasi simbolis karena disitulah FIFA membuka kantor perwakilannya di Amerika Serikat. Pada Selasa, tanggal 23 September, Presiden FIFA Gianni Infantino, Sekjen Matthias Grafstrom, serta jajaran pejabat tinggi menerima delegasi CONMEBOL. Hadir pula Alejandro Dominguez selaku Presiden CONMEBOL, serta para Presiden Asosiasi Sepak Bola dari Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Tidak hanya itu, 2 kepala negara, yakni Presiden Paraguay Santiago Pena dan Presiden Uruguay Yamandu Orsi juga turut serta. Kehadiran mereka membuat pertemuan ini naik kelas dari sekadar agenda olahraga menjadi diplomasi tingkat tinggi. Latar belakang usulan ini cukup jelas.
Dalam keputusan sebelumnya, FIFA sudah menetapkan format tuan rumah Piala Dunia 2030 dengan Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai penyelenggara utama. Sementara itu, Uruguay, Argentina, dan Paraguay hanya mendapat jatah 3 laga pembuka sebagai simbol peringatan 100 tahun. Namun bagi CONMEBOL, peran seremonial semacam itu dirasa tidak cukup. Mereka menilai bahwa kontribusi Amerika Selatan sebagai tempat lahirnya Piala Dunia layak diberi porsi lebih besar. Alejandro Dominguez mengibaratkan momen ini seperti ulang tahun ke-50 yang dirayakan lebih meriah ketimbang ulang tahun ke-49 atau ke-51. Dengan kata lain, edisi Sibat dianggap pantas mendapatkan format spektakuler yang hanya dilakukan sekali saja. Maka lahirlah ide ekspansi 64 tim untuk edisi ini. Jika rencana ini disetujui, maka turnamen akan bertambah signifikan jumlah pesertanya. Dari 48 tim yang sudah ditetapkan untuk edisi 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, langsung melonjak menjadi 64 tim hanya 4 tahun berikutnya. Artinya akan ada tambahan 16 slot baru yang harus dibagi ke berbagai konfederasi, UEFA di Eropa, CAF di Afrika, AFC di Asia, CONCACAF di Amerika Utara, dan tentu CONMEBOL di Amerika Selatan. Distribusi slot inilah yang berpotensi memicu perdebatan keras. CONMEBOL dalam proposalnya juga meminta agar 3 negara Amerika Selatan, yaitu Argentina, Paraguay, dan Uruguay, tidak sekadar menggelar satu laga, melainkan menjadi tuan rumah penuh untuk satu grup penyisihan. Dengan begitu, setiap negara akan mendapat kesempatan menyelenggarakan setidaknya 6 pertandingan fase grup. Hal ini dianggap lebih proporsional dibanding hanya mendapat peran simbolis. Secara politis, proposal ini punya bobot besar. Pertama, dukungan penuh dari Asosiasi Sepak Bola Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Nama-nama penting seperti Chiqui Tapia, Robert Harrison, dan Nacho Alonso hadir langsung menandakan sikap kompak. Kedua, ada sokongan politik dari kepala negara. Ini jarang sekali terjadi dalam sejarah FIFA, di mana presiden negara datang langsung mengajukan proposal. Respons Gianni Infantino cukup terbuka. Ia menyebut setiap ide adalah ide yang bagus dan FIFA selalu siap untuk refleksi bersama demi merayakan 100 tahun Piala Dunia dengan cara yang layak. Walaupun belum ada keputusan final, pernyataan Infantino itu memberi sinyal hijau bagi CONMEBOL untuk terus melobi. Namun, usulan ini tentu tidak tanpa kendala. Banyak pihak mengingatkan soal risiko logistik. Mengatur 64 negara peserta berarti memperpanjang durasi turnamen, menambah jumlah stadion, memperbanyak jadwal siaran, serta memikirkan kesiapan infrastruktur di negara-negara Amerika Selatan yang jadi tuan rumah tambahan. Selain itu, klub-klub Eropa juga bisa memprotes karena jadwal kompetisi domestik dan internasional berpotensi terganggu. Dari sisi politik, konfederasi lain mungkin tak tinggal diam. UEFA selama ini merasa punya kontribusi terbesar dalam hal kualitas dan jumlah tim unggulan. Mereka bisa saja menolak jika ekspansi ini lebih menguntungkan Amerika Selatan. Begitu juga dengan AFC dan CAF yang pasti akan menuntut tambahan slot besar untuk Asia dan Afrika. Di sisi lain, ada peluang menarik bila rencana ini terwujud. Negara-negara yang selama ini jarang tampil di Piala Dunia akan punya kesempatan lebih besar. Misalnya negara-negara dari Asia Tenggara, Afrika bagian tengah, hingga Amerika Tengah yang biasanya terhenti di babak kualifikasi. Dengan 64 slot, Piala Dunia 2030 bisa menjadi turnamen paling inklusif sepanjang sejarah. Publik sepak bola dunia kini menunggu, apakah FIFA berani mengambil langkah historis ini? Apakah Gianni Infantino dan Dewan FIFA siap menghadapi tekanan dari berbagai konfederasi? Atau justru ide ini hanya akan menjadi catatan kecil dalam perjalanan panjang Piala Dunia? Yang jelas, dengan usulan ini, CONMEBOL telah menegaskan posisinya. Mereka tidak ingin hanya menjadi figuran dalam perayaan 100 tahun, melainkan ingin berdiri di panggung utama. Sejarah Piala Dunia memang dimulai di Montevideo tahun 1930, dan mereka merasa punya hak untuk merayakan Sibat sepak bola dunia dengan cara yang lebih besar. Keputusan akhir mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. FIFA masih akan melakukan konsultasi dengan semua konfederasi, menghitung dampak finansial, menilai kesiapan logistik, hingga mempertimbangkan jadwal kalender internasional. Tapi satu hal pasti, wacana ini sudah mengguncang dunia sepak bola dan memantik diskusi di mana-mana. Apapun hasil akhirnya, Piala Dunia 2030 sudah dijamin akan jadi edisi spesial. Pertanyaannya tinggal, apakah kita akan menyaksikan turnamen dengan 64 negara atau tetap pada format 48 tim? Semua mata kini tertuju pada FIFA, menanti langkah berikutnya dari markas besar mereka di Zurich. Supporter Garuda heboh sampai resmi dapat peringatan keras dari Federasi Arab Saudi. Supporter Garuda kembali jadi sorotan besar. Kali ini bukan soal yel-yel atau koreografi di tribun, melainkan teguran resmi yang datang langsung dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAF. Menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer mulai memanas bahkan sebelum peluit pertama berbunyi. Ada kejadian serius yang membuat nama supporter Indonesia disorot tajam. Timnas Indonesia saat ini tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak.
Dua pertandingan penting akan digelar di King Abdullah City Sport City, stadion megah yang menjadi salah satu venue utama di tanah Saudi. Sesuai jadwal resmi, laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober, pukul 0.15 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, hanya berselang 3 hari, tepatnya pada tanggal 12 Oktober, skuad Garuda akan kembali turun menghadapi raksasa Asia lainnya, yaitu Irak. Namun, sebelum jadwal pertandingan dimulai, muncul masalah yang menyangkut kehadiran supporter Garuda di stadion. Federasi Arab Saudi melayangkan peringatan keras kepada komunitas pendukung Indonesia yang berada di sana. Masalah ini terkait dengan indikasi penjualan tiket di luar kuota resmi yang diberikan. Perlu diketahui, dari regulasi AFC, supporter tim tamu memang hanya mendapat jatah sebesar 8% dari total kapasitas stadion. Dengan kapasitas King Abdullah City Sport City yang bisa menampung lebih dari 60.000 penonton, artinya tiket untuk supporter Indonesia hanya sekitar 5.000 lembar saja. Komunitas Garuda Saudi, yang selama ini menjadi penghubung utama antara supporter Indonesia di tanah Saudi dengan panitia penyelenggara, langsung menyampaikan kabar tidak mengenakan ini. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa pihaknya sudah mendapat komplain resmi dari SAF. Teguran itu muncul karena ada supporter Indonesia yang mencoba membeli tiket dari kuota penonton tuan rumah. Bahkan, SAF-F mengingatkan kembali peristiwa tahun lalu ketika terjadi kekacauan di stadion akibat penonton Indonesia berebut kursi dengan penonton lokal. Melalui akun resmi komunitas, Garuda Saudi menuliskan pesan yang cukup tegas. Kutipannya berbunyi, "Mohon tidak menghimbau teman-teman beli tiket jatah Saudi, karena kami sudah dikomplain oleh SAF-F karena kejadian tahun lalu yang berakibat chaos di stadion, supporter Indo berebut kursi." Pesan ini menjadi peringatan bagi seluruh supporter Garuda agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Bahkan dalam pesan lanjutan, Garuda Saudi menambahkan, jika memang memilih beli tiket Saudi, harap jangan memakai atribut Indonesia. Pernyataan ini jelas menunjukkan betapa seriusnya teguran dari otoritas sepak bola Arab Saudi. Dengan kata lain, siapapun yang nekat membeli tiket dari kuota tuan rumah tidak boleh menampilkan identitas sebagai supporter Indonesia. Sementara itu, soal distribusi tiket resmi juga sudah diumumkan. Untuk pertandingan kontra Irak, tiket bisa dibeli melalui aplikasi Webook. Setiap akun hanya bisa memesan maksimal 5 tiket, sebuah sistem yang dirancang untuk menghindari penimbunan oleh calo. Tetapi untuk pertandingan melawan Arab Saudi sendiri, tiket baru akan dilepas beberapa hari ke depan. Informasi ini membuat banyak supporter menahan diri agar tidak gegabah membeli dari jalur lain. Konteks ini memperlihatkan betapa krusialnya manajemen supporter dalam sebuah laga internasional. Regulasi 8% kuota bagi pendukung tim tamu bukan hal baru di turnamen resmi FIFA maupun AFC. Tujuannya jelas untuk menjaga keseimbangan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi penonton tuan rumah. Namun pengalaman pahit tahun lalu rupanya masih membekas, sehingga SAF-F tidak mau mengambil risiko lagi. Dari sisi lain, situasi ini juga menambah tekanan bagi timnas Indonesia. Dukungan supporter Garuda di luar negeri selalu jadi energi tambahan. Tetapi dengan kuota terbatas dan peringatan keras dari federasi setempat, suara dukungan itu tidak bisa hadir sebesar biasanya. Walau begitu, komunitas Garuda Saudi tetap berupaya mengkoordinasikan dukungan dengan lebih rapi, agar tetap bisa memberi efek psikologis positif bagi para pemain di lapangan. Pertandingan kontra Arab Saudi tanggal 9 Oktober dipastikan menjadi laga berat. Tim tuan rumah masih diperkuat oleh pemain-pemain bintang yang merumput di Liga Pro Saudi, termasuk beberapa nama naturalisasi kelas dunia. Sementara Irak, yang akan dihadapi pada tanggal 12 Oktober, juga tampil dengan skuad penuh pengalaman dari Liga-Liga Timur Tengah. Dengan dua lawan tangguh seperti ini, Indonesia jelas membutuhkan konsentrasi penuh dan dukungan maksimal dari para pendukungnya, meski jumlahnya terbatas. PSSI masih tunggu respons FIFA terkait wasit Timur Tengah. Polemik besar tengah menyelimuti persiapan timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus publik bukan hanya tertuju pada strategi Patrick Kluivert menghadapi Arab Saudi dan Irak, tapi juga pada sosok wasit yang bakal memimpin laga pembuka kontra Arab Saudi di Jeddah. Hingga akhir September, PSSI menegaskan mereka masih menunggu respons resmi dari FIFA terkait penunjukan wasit asal Kuwait Ahmed Al-Ali. Kekhawatiran muncul karena latar belakang sang pengadil yang berasal dari kawasan Timur Tengah. PSSI menilai risiko keberpihakan bisa saja terjadi ketika pertandingan sepenting ini dipimpin oleh wasit dari wilayah yang sama dengan lawan. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung Kamis, 9 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Situasi ini membuat Federasi Indonesia bergerak cepat dengan melayangkan nota protes. Surat keberatan resmi telah dikirim sejak 12 September 2025. Dokumen itu ditandatangani Head of Qualifiers and International Matches FIFA, Gordon Safik, dan ditembuskan langsung kepada AFC sebagai penyelenggara. Dalam surat itu, PSSI menegaskan permintaan agar wasit diganti dengan pengadil dari wilayah yang lebih netral. Nama-nama dari Australia, Jepang, China, hingga Eropa diajukan sebagai alternatif. Ketua Umum Erick Thohir
menegaskan sikap federasi pada konferensi pers 16 September 2025. Ia menyebut tekanan akan terus diberikan demi memastikan keadilan di lapangan. Kami lagi coba melobi ya, kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa, ucap Eric dengan tegas. Namun hingga berita ini diturunkan September 2025, FIFA maupun AFC belum juga memberikan jawaban balasan. Waktu semakin mepet. Jadwal pertandingan tinggal menghitung 2 pekan lagi dan kepastian soal wasit belum ada. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI mengaku pihaknya hanya bisa menunggu. Iya, masih kita tunggu aja. Kita tunggu jawaban dari FIFA atau AFC, kata Arya. Ucapan itu menegaskan bahwa keputusan final sepenuhnya ada di tangan FIFA sebagai otoritas tertinggi. Terlepas dari polemik wasit, federasi tidak ingin skuad Garuda kehilangan fokus. Arya menyebut materi pemain yang dimiliki Patrick Kluivert jauh lebih kompetitif dibanding edisi-edisi sebelumnya. Kan betul-betul sekarang lapis pemain kita masuk ke timnas makin bagus, jadi mereka akan lebih kompetitif, ujarnya. Ia juga menyoroti kebijakan Kluivert yang memberi prioritas bagi pemain yang rutin tampil di klub. Patrick juga sudah menunjukkan kalau ada bermain reguler di klub, maka Anda akan dinilai baik, itu langkah bagus, tambah Arya. Jika menilik jadwal, setelah melawan Arab Saudi pada 9 Oktober, Indonesia akan bertemu Irak pada Minggu, 12 Oktober 2025. Laga melawan Irak dijadwalkan berlangsung di stadion yang sama di Jeddah. Kali ini wasit yang ditunjuk adalah Manning asal China, yang dinilai lebih netral karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tim peserta grup B. Konteks ini menjadi penting karena grup B hanya berisi 3 tim, Indonesia, Arab Saudi, dan Irak. Setiap laga berarti final dan satu keputusan wasit bisa berpengaruh langsung pada peluang ke Piala Dunia 2026. Itulah mengapa PSSI menaruh perhatian besar pada siapa yang memimpin pertandingan. Dengan waktu yang semakin dekat, tekanan politik sepak bola berjalan beriringan dengan persiapan teknis di lapangan. Apapun hasil lobi ke FIFA, Kluivert, dan tim pelatih tahu satu hal. Skuad Garuda harus tetap siap 100%, karena pada akhirnya, hasil di lapangan akan jauh lebih menentukan ketimbang perdebatan di luar lapangan.